Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini adalah merupakan pertemuan yang keempat dalam materi bab listrik searah. Dalam subbab yang pertama adalah rangkaian majmuk dengan cara kedua menentukan besar kuat arus listrik pada rangkaian listrik majmuk. Yang kedua merupakan problem ketiga, problem keempat, yang terakhir problem kelima. Baiklah, pada pertemuan kali ini langsung kita akan menuju subbab cara kedua. Oke, cara kedua menentukan besar dan arah kuat arus listrik pada rangkaian majmuk. Ini kita sepakati arahnya positif dari Q ke P, arahnya positif dari Q ke P, arahnya positif dari Q ke P. Namun bila nanti hasilnya negatif, berarti arah arus listrik itu bukan dari Q ke P, tapi dari P ke Q. Jadi ini sementara ke atas, ke atas, ke atas. Kalau ada yang min berarti ke bawah, ya. Kita lihat sekarang pada cara kedua itu bagaimana. Ini apakah cara menentukan kuat arus listrik pada rangkaian majmuk dapat ditentukan lewat rumus ini. Untuk menentukan besarnya arus listrik pada cabang pertama itu sama dengan E1 sumber listrik ke 1 pada cabang 1 dikurangi besarnya potensial listrik sumbernya pada cabang kedua kali hambatan ketiga cabang 3 total ditambah E1 dikurangi E3 kali R2 total. Berarti ini kalau kita mencari I1 ini harus I1, ya, dikurangi E2 tinggal kali R3. Jadi 1, 2, 3, R-nya ketiga total, ya. Ini harus E1 dikurangi yang belum E3, yang belum lagi R2 total. Jadi ini R3 cabang 3, R2 cabang 2, ya. Ini. Terus R1 total, R2 total, R1 total, R3 total, R2 total, R3 total. Jadi ini 1 kali 2 ditambah 1 kali 3 ditambah 2 kali 3. Masuk pada angkanya E1 itu 6 dikurangi 9. Ini R totalnya ada 25, ya. Kemudian E1 6 ditambah dikurangi dikurangi E3. Awas, E3 itu baterainya terbalik, jadi minnya ada di bawah, ya. Maka di sini min, rumusnya min ketemu min baterai jadinya plus, akhirnya menjadi E nya itu plus 12. Ini R2 cabang 2 itu ada 50, maka diperoleh ini 50 ditambah 50 kali 25 ditambah 50
kali 25. Hasilnya I1 menurut cara ini 825 dibagi 5.000. Jadi ini 5.000 ini. Hasilnya I1 plus 0,165 ampere. Berarti arah pemisalan kita kalau plus berarti betul menuju ke titik G. Ya. Kita lihat sekarang bila mencari I2 cabang 2 itu sama dengan E2 ya. Jadi harus 2 min I1 dikalikan dengan R3 total 1, 2, 3 ya. E2 juga ini E2 dikurangi E3 R1 total berarti 1, 2, 3 ya. Ini tetap dibagi dengan bilangan yang sama dengan tadi ini 5.000 ya. Ini dimasukkan hasilnya telah ditemukan bahwa I2 itu nilainya adalah 0,225 ampere ya. 0,225 ampere ini. Positif ya. Berarti positif itu artinya ke atas ya, ke atas. Kenyataannya ke atas dan hasilnya ke atas berarti betul ini ya. Oke. Kemudian kita mencari berikutnya. Kalau kita mencari I3 maka ini harus E3. E1 R-nya harus 2 total. 1, 2, 3. E3 karena ini mencari I3 dikurangi E2 kali R1 total. Alas E3 itu ketemunya min dulu karena terbalik ini ya, karena baterainya itu memang berlainan dengan teman-teman yang lain. Berarti hasilnya berapa ini min ketemu dikurangi berapa kali berapa ya, ini min lagi karena E3 negatif, min lagi ya, kemudian kali berapa ini dibagi 5.000, hasilnya ternyata min 1950 dibagi 5.000, hasilnya adalah min juga. Berarti ini ke bawah ya. Dan hasilnya min 0,39 ampere, min 0,39 ampere ya, ke bawah. Kita lihat ini kita lihat gambarnya. Ini ke atas ya, kenyataannya ini sana. Jadi ini plus, dia sendiri yang min. Berarti kita misalkan ke atas, ternyata min, berarti aslinya dia ke bawah. Aslinya ya, itu ya. Berarti dengan yang kita hitung dengan menggunakan hukum 1 dan 2 ternyata sama dengan menggunakan cara yang baru kali ini. Ini bagaimana komentar Anda tentang besar dan arah I1, I2, I3? I1 ke atas, I2 ke atas, I3 yang ke bawah. Itu. Berikutnya
Problem ketiga, subbab yang kedua ya. Problem ketiga, tentukan besar dan arah arus pada masing-masing cabang, yaitu I1, I2, I3. Jadi I1 berapa, I2 berapa, I3 berapa. Kalau menggunakan cara yang baru ini, maka kalau ke atas plus, kalau ke atas ini sama saja. Ini ke atas menuju P lah pokoknya. Menuju P itu plus. Jadi kalau ini menuju P nanti plus. Kalau ini ternyata I3 itu misalnya negatif, berarti ke bawah. Waktu di cabang 3 itu ke bawah. Kalau ini misalnya min hasilnya, berarti cabang kedua ini ke bawah. Kalau ini hasilnya min, pada cabang 1 ini ke bawah ya. Kalau plus berarti ke atas. Kita lihat di sini nomor 1, cari cara yang kedua. I1 tentu ini E1 kurangi E2, R total 3. E1 kurangi R3, E3 kali R2 total ya. Ini melingkar juga, R1 R2 ditambah R2, R3 ditambah R3, R1. Hasilnya ini 3, E2 ini kosong, ya nggak ada tuh. E2 itu kosong. Kalau kosong berarti di sini nilainya nggak ada, ya. Ini 50, ini 3, ini 4,5. Ini 100, membaginya ini ya ketemu 20.000, kedua 20.000, berarti di sini diperoleh pembaginya itu 20.000. Hanya ini berapa ya? Hanya ini berapa? Ini ada 150 ya. Ini ada min 150, berarti di titik-titik ini diisi berapa ini? I1 sama dengan berapa? Tuh. Berikutnya pada ini kita disuruh mencari I2, I3. Ini yang sudah temu adalah I1. I1 tadi hasilnya berapa? Ini tinggal ngisi saja, tinggal ngisi. Oke, sekarang kalau I2 itu berarti hasilnya berarti yang di sini. Hasilnya naik apa turun ya. Oke, kuncinya harus kita hitung dulu, dan kuncinya I2 itu ketemu min 0,03 ampere. I2 itu sama dengan min 0,03 ampere. Karena min maka dia menuju dari P ke Q. Gitu ya. Begitu pula I3 itu ternyata ditemukan hasilnya plus. Berarti kalau plus ke atas ya. Jadi ini tadi ke bawah, terus ini ke atas ya, itu ya. Dan ini tadi berapa itu nggak tahu. Logikanya saja, ini turun, terus ini ke atas, kita cari I3. I3 hasilnya plus 0, I3 ya. Ini 0,0 hasilnya 0,03 ampere. Jadi ini 0,03 ampere. Ini hasilnya min 0,03. Jadi ini turun ya. Ini turun, ini plus berarti ke atas ya. Loh ini berapa ini kok
I3 dengan I2 sama. Ayo berapa ini? Oke, sudah beres ya. Terus kita menuju ke problem yang keempat. Problem yang keempat ini bentuknya seperti ini. Awas, baterainya sama ya, menghadapnya antara 1, 2, dan 3. Terus hambatannya sama, hambatan dalamnya sama, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Ditanya di sini, jika R sama, besarnya beda potensial VPG misalnya lewat tengah, lewat atas, lewat bawah, itu ya, itu yang sering disebut sebagai tegangan jepit baterai. Boleh menggunakan cara cepat. Ini cara biasa. Biasa E1 dikurangi E2 kali R3 ditambah E1 kali R3 E1 dikurangi R3 E1 dikurangi E3 kali R2 dibagi R1 kali R2 ditambah R1 kali R3 ditambah R2 kali R3 ya. Ini untuk E1. Ingat, ini hasilnya ada E1 dikurangi E2, 3 dikurangi 1,5 berarti ada 1,5. Ada 1,5 dikalikan 2 ya. Ditambah ini 3 dikurangi 4,5. Ya, ini 4,5 ini. 3 dikurangi 4,5 ya min 1,5 kali 2 ya. Hasilnya awas, ini dengan ini bagaimana ini? Ternyata sama persis, sama tapi tandanya berbeda. Ini 2, 2, 4 ditambah 2, 2, 4 ditambah lagi 2, 2, 4 berarti ini 4, 4, 4 berarti nanti hasilnya 12. Ingat, hasilnya ini berapa ya, ini berapa, karena ada besarnya sama ya, besarnya sama tapi tandanya berbeda. Awas, ini hasilnya 0 ya, 0 dibagi 12 berarti 0. Berarti arus yang lewat sini dari B ke Q itu tidak ada, semua lewat yang tengah, yang bawah, gitu ya. Oke, kalau begitu VPG E1, awas, E1 positif dari B ke Q, E1 positif ditambah, awas, ini 0 ya, kali berapapun 0 berarti di sini tinggallah angka berapa ini. Itu cara cepatnya ya. Ini cara biasa. Kalau cara cepat tadi ketemu VPG ketemu berapa ini? Ketemu 3 volt ya. Maka cara cepatnya VPG itu boleh dicari model karena ini sama maka boleh dengan cara 3 volt ditambah 1,5 volt ditambah 4,5 volt dibagi cabangnya 3 berarti ini dijumlah ada 9 dibagi cabangnya 3 berarti ada 3 volt. VPG bisa ketemu 3 volt ya. VPG lewat atas 3 volt berarti lewat sini ya 3 volt. Ini 3 volt. Kebetulan ini arusnya 0, maka ini dan ini arusnya sama. Kalau tidak 0 tidak sama ini.
ya. Itu berarti I2 atau I3 dicari dulu ya. I2 berarti I2, kalau ini 2 ini ganti 2, ini ganti 1, ini ganti, pokoknya ini 1 2 3. Kalau 2 ya 2 1 3, ini lagi gini ya. Kalau ini 2 ganti semuanya, kalau bawahnya tetap ya, gitu ya. Lalu kalau mencari I2 itu setelah dihitung hasilnya min ya, I2 itu min 0,75. Kalau ini plus 0,75 ya. Nanti bisa dipakai untuk mencari seperti ini ya. Kalau VPG lewat sini kan menggunakan ini. Kalau lewat tengah bagaimana ini? E-nya E2 ya. Terus I-nya bagaimana? Positif atau negatif tadi ya, diisikan. Modelnya persis ini. Kalau VPG lewat tengah berarti plus E2 ya, ditambah I2 kali R2. Hanya saja I2 itu positif atau negatif. Nah, I2 itu karena negatif, maka masuknya di sini ya negatif. R-nya tetap positif, tapi ini E2. Kalau yang ketiga ini nanti E3 ditambah I3 kali R3 ya. Awas, I3 tadi positif, I3 positif berarti ke sana, I2 negatif berarti ke sana gitu ya. Kalau ini 0 ya nggak kemana-mana, wong namanya 0 gitu. Oke, silakan dicari sendiri tuh. Terus lanjut problem yang terakhir pada saat ini, kita lihat rangkaiannya seperti tadi problem 4, namun R1, R2 dan R3 itu berbeda. 1, 2 sama, tapi R3 tidak sama. Tidak boleh cara mencari VPG itu ini tegangannya sumber itu jumlah bagi 3, nggak boleh ya. Ini harus dicari dengan model ini. Kalau kita nanti lewat I3 ya, lewat sini berarti E3 dikurangi E1 ini R2 ditambah E3 dikurangi E2 kali R1. Pembaginya ini R1 berarti 1 kali 1 ditambah 1 kali setengah ditambah 1 kali setengah ya. Itu hasilnya untuk I3 diperoleh I3 itu plus ya, I3 itu diperoleh plus 2,25 menuju P ya, menuju P sini. Berarti yang ketiga ini ke sana ya. Nggak tahu yang ini ke menuju P apa meninggalkan P, nanti dicari ya hasilnya itu. Nanti VPG karena sana VPG itu awas tandanya ini min ya, arusnya negatif ya. Ini sudah dipasang min, jangan dipasang lagi min di sini. Ini sudah pasang di sini min ya. Kalau VPG awas ketemu plus ini ya, E-nya plus, awas arusnya karena arusnya ke menuju P, kita bacanya ke sana berarti harus min ya, I-nya lalu R, maka VPG
itu hasilnya berapa. Di sini diperoleh hasilnya VPG itu 3 hasilnya plus 3,375. Kalau lewat sini VPG juga sama, lewat sini juga sama, tapi awas arah arusnya beda-beda, gitu ya. Oke, bagaimana? Harus diulangi lagi, dibaca. Nanti kalau sudah bisa, sudah paham, rumusnya hafal, kita menjadi bisa, ya, menjadi bisa. Harus tetap berlatih, ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Harus banyak belajar, mudah-mudahan cita-cita kita tercapai. Dan jangan lupa jaga kesehatan, ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.